Halo, kali ini kita belajar tentang cerita wayang berjudul Gojali Suto. Ya. Gojali Suto itu menceritakan tentang kisah dari perang antara ayah dan anak, yaitu Sri Krishna dengan Ijo Bumo Narokasura. Bagaimana kisahnya? Kita langsung ke ceritanya. Alkisah di Paseban Agung, Kerajaan Dwarawati, yang dipimpin oleh Ratu Sri Bathara Kresna. Raden Samba Wisnu Broto, putra dari Sri Kresna, menghadap kepada ayahanda. "Oh Kanjeng Rama, kula pun putra Samba ngaturake sembah pangabekti kepada Kanjeng Rama Sri Kresna." "Oh ya Yongger, Samba, baktimu saya terima. Ada apa engkau menghadap di depanku, Samba anakku?" "Mohon maaf Kanjeng Rama, saya mau bilang kepada Kanjeng Rama, saya mau minta meminjam pusaka, yaitu Cakra Basunanda Kanjeng Rama, guna untuk memecah gedung gedah yang mengurung Kakang Mbok Dewi Haknyanawati, yang dikurung oleh Kakang Mas Setijo Bumo Narokasura Kanjeng Rama." "Oh Samba anakku, kenapa Setijo sampai mengurung istrinya di gedung gedah? Saya juga tidak tahu Kanjeng Rama. Makanya saya datang ke sini untuk membantu Kakang Mbok Dewi Haknyanawati untuk melepaskan diri dari kekangan Kakang Setijo Bumo Narokasura. Sejatinya Kakang Mbok Dewi Haknyanawati itu tidak mencintai Kakang Setijo Bumo Narokasura Kanjeng Rama. Apakah benar yang kau katakan itu, Samba?" "Betul Kanjeng Rama, saya bersumpah demi jagat seisinya Kanjeng Rama." "Tapi Samba, aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Sebenarnya kamu ingin membebaskan Kakang Mbok atau Dewi Haknyanawati, menantuku, karena engkau mencintai menantuku, betul kan?" "Oh Kanjeng Rama, kenapa Kanjeng Rama bisa tahu apa niat dari hamba?" Samba, ketahuilah, aku adalah titisan dari Sang Hyang Bathara Wisnu. Aku tahu sebelum orang-orang tahu apa yang akan terjadi. Sejatinya yang engkau harapkan itu keliru, Samba. Ketahuilah, Haknyanawati adalah istri dari kakangmu Setijo Bumo Narokasura. Kalau engkau mengincar istri dari kakangmu sendiri, itu akan menjadi kisah yang sangat pilu dan tidak pantas didengarkan oleh jagat seisinya. Bagaimana jika itu terdengar oleh para rakyat di negara Dwarawati ini, Samba?" "Oh Kanjeng Rama, maafkan hamba Kanjeng Rama. Sejatinya hamba ini sangat mencintai Kakang Mbok Dewi Haknyanawati Kanjeng Rama. Bahkan jika Kanjeng Rama tidak mau memberikan pusaka Cakra Basunanda, hamba rela mati Kanjeng Rama." "Oh anakku Samba, Samba, sadar Ger, yang kau katakan itu keliru. Jangan engkau lanjutkan. Kalau engkau melanjutkan, maka di negara Dwarawati dan kerajaan Traju Tresna bisa menjadi suatu malapetaka yang sangat berbahaya. Baiklah Kanjeng Rama, kalau Kanjeng Rama tidak memberikan, aku akan pergi dari kerajaan Dwarawati." "Samba, aku tidak akan memberikannya. Sudah cukup. Aku mau pergi dari Paseban ini. Kembalilah ke tempatmu. Belajarlah berperang, belajarlah ilmu kanuragan, dan belajar ilmu kesopanan di negara Dwarawati ini. Percakapan ini saya tutup sekian." Aduh, Kanjeng Rama Kresna tidak memberikanku pusaka
Cokro Basunondo yang menjadi syarat untuk kebebasan kekasihku Dewi Haknyono-wati. Kakang Mbok Dewi Haknyono-wati, waduh ini bahaya. Gimana ini caraku untuk bisa membebaskan Dewi Haknyono-wati ya? Oh iya, aku mengadu saja kepada Wo Prabu Baladewa, pasti aku dibantu karena Wo Prabu sangat mencintai diriku dan menyayangiku. Singkat cerita, Sombo pun pergi menemui Prabu Baladewa. Dan sejatinya, Baladewa itu tidak suka dengan Setijo. Karena Setijo itu ratu dari Angkara Murka, memimpin pasukan dari Praju Tresna, pasukannya para raksasa. Mohon ampun, Wo Prabu Baladewa. Oh, putraku Sombo, engkau datang menemuiku. Sombo, ada apa Sombo? Kok kelihatannya kamu murung begitu, serasa ingin menangis di depanku, ada apa? Wo Prabu, aku mau minta senjata pertolongan. Wo Prabu, pertolongan apa? Sombo pun menceritakan apa yang diceritakannya kepada Prabu Tresna. Oh adalah, wah, baiklah Sombo, aku akan memberikan pusakaku, yaitu Nenggolo. Ini, aku berikan Nenggolo kepadamu Sombo, supaya kau bisa membebaskan Haknyono-wati dari genggaman Setijo Bomo Narokosuro, bebaskan dari Gedung Gedah. Terima kasih Kanjeng Wo Prabu. Ketahuilah Sombo, sejatinya ayahmu Kresna itu benar membawa pusaka Cokro Basuseno, tapi yang benar-benar menyimpannya adalah ibumu. Temuilah ibumu Sombo. Oh, terima kasih Wo Prabu atas pituduhnya. Saya akan pergi menemui ibu hamba supaya diparingi pusaka Cokro Basuseno. Ya, ayo, berangkatlah menemui ibumu, minta restu dari ibumu. Aku juga merestuimu Sombo. Aku tidak suka dengan Setijo Bomo Narokosuro. Mending kamu yang menjadi suaminya dari Haknyono-wati daripada Setijo. Yuk, berangkatlah. Mohon pamit Wo Prabu. Ya, doaku menyertaimu keponakanku Sombo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sombo pun menemui ibunya, Dewi Jembowati. Dan dengan akal bulus dan kelicikan dari Sombo, ia membohongi ibunya hingga ia bisa mendapatkan Cokro Basunondo. Kanjeng Ibu, anakku ngger, anakku Sombo, ada apa engkau datang menemui Kanjeng Ibu? Kanjeng Ibu, saya mau minta tolong Kanjeng Ibu. Kakang Mbok Dewi Haknyono-wati telah dikurung oleh Kakang Setijo Bomo Narokosuro. Saya ingin membebaskan Kakang Mbok, dan yang satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan pusaka Cokro Basunondo, Kanjeng Ibu. Baiklah ngger, Sombo anakku, boleh. Aku akan memberikannya asalkan engkau mendapat restu dari ayahmu. Sombo pun berbohong. Kanjeng Ibu, aku sudah direstui oleh Kanjeng Romo supaya membawa senjata panah cokro. Baiklah ngger, senjata cakra akan aku berikan kepadamu. Senjata cakra pun diberikan oleh Dewi Jembowati kepada Sombo. Oh, terima kasih Kanjeng Ibu. Panah ini aku simpan di kancing gelung saya, dan saya akan berangkat.
Pelanggaran aku cepat berangkat